Tanggal 9 Ramadan pagi hari bertepatan dengan hari Jumat. Ini bukanlah merupakan sebuah ketidaksengajaan, akan tetapi ini adalah desain skenario dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia lekat dan sangat erat dengan nilai-nilai religius, dengan nilai-nilai keislaman. Dari sekian banyaknya hari, ternyata dipilihnya hari Jumat. Waktunya pagi hari, sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya matahari terbit ialah matahari yang terbit di pagi hari Jumat. Kemudian di pagi hari ada keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di kala pagi hari. Kemudian harinya hari Jumat Sayyidul Ayyam, yang sudah tidak diragukan lagi bahwa Jumat adalah Idul Mukminin, hari rayanya orang beriman yang senantiasa berulang setiap pekannya. Kemudian dipilihkannya oleh Allah di bulan suci Ramadan, Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan, Syahrul Ummatul Habib, atau bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tentunya mereka para pejuang mendapatkan bimbingan dan arahan dari para ulama, dan ulama ini berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia dengan penuh ketulusan. Bukan setelah mendapatkan kemerdekaan mereka menginginkan jabatan. Bukan setelah mendapatkan kemerdekaan mereka menginginkan bagian materi dari dunia. Tidak. Akan tetapi ulama-ulama terdahulu yang terlibat dalam memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, setelah mendapatkan kemerdekaan mereka semua kembali ke pos-posnya masing-masing. Posnya adalah mendidik umat, yaitu di masjid dengan majlis ta'lim atau di pesantren, sadar diri bukan memperebutkan jabatan dan kekayaan. Inilah ketulusan ulama-ulama terdahulu. Bahkan kita membaca di dalam UUD 1945 nyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, bahwa kemerdekaan tersebut didapat bukanlah karena klaim perjuangan dirinya, atau bukan karena klaim perjuangan organisasinya, bukan klaim perjuangan kelompoknya, bukan klaim perjuangan fulan atau si fulan dan sebagainya. Akan tetapi setelah mereka berjuang mati-matian, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan segala sesuatunya, dia berikhtiar seolah-olah ikhtiar adalah segalanya. Setelah itu semua dikerjakan dan didapat kemerdekaan, dia menyatakan atas berkat rahmat Allah, bahwa kemerdekaan ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, murni hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada unsur-unsur kesombongan dalam diri. Banyak di antara kita yang sedikit melakukan pekerjaan selalu di-framing dengan pencitraan seolah-olah dia menjadi pahlawan, seolah-olah dia adalah orang yang paling berjasa, padahal minim pekerjaannya. Bahkan yang lebih dahsyat, ada yang tidak bekerja, akan tetapi seolah-olah di-framing dia adalah pekerja, dia adalah orang yang berjasa. Kalau orang-orang terdahulu riak dengan amal solehnya, orang zaman sekarang riak bukan dengan amal solehnya. Keduanya hal yang buruk. Akan tetapi yang keduanya adalah riak bukan dengan amal soleh, lebih buruk daripada yang pertama. Maka jemaah sekalian, direfleksi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini, marilah sama-sama kita menata hati kita agar lebih kita mencintai tanah air Republik Indonesia. Ajaran mencintai tanah air tidaklah bertentangan dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk cinta dengan tanah air. Rasulullah keluar hijrah
meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, kota yang sangat dicinta, kota yang sangat disayang, sampai beliau mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai kota Mekah, engkau adalah kota Allah yang paling indah, bumi Allah yang paling indah, bumi Allah yang paling baik. Kalaulah aku tidak diusir dengan pendudukmu, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini ungkapan cintanya Rasulullah dengan tanah air. Beliau dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah, memanfaatkan air daripada air di kota Mekah Al-Mukarramah, maka sudah barang tentu beliau mencintai tanah air kota Mekah. Dan kita dilahirkan di Indonesia, maka sudah sepantasnya kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Sebagai kita seorang mukmin, seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya keimanan kita ialah mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di satu sisi kita mencintai tanah air Indonesia, di satu sisi yang lain kita pun juga mencintai tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah. Kenapa kita mencintai tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah? Karena tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah tanah yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya seorang muslim, sempurnanya seorang mukmin mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bertentangan mencintai Arab dan juga mencintai tanah air Indonesia. Cinta tanah Arab semata-mata karena itu adalah yang dicinta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tanah air Indonesia karena dalam sabdanya tersirat makna kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanah air. Maka jemaah sekalian, marilah sama-sama kita untuk memberikan sumbangsi untuk bangsa kita. Diungkapkan dalam bahasa Arab, qad gharasa man qablana fa akalna wa nahnu nagrisul yawm liyakula man ba'dana. Sungguh generasi terdahulu telah menanam pohon dan kita bisa menikmati buahnya. Sekarang giliran kita untuk menanam pohon agar generasi setelah kita juga bisa menikmati buahnya. Jangan sampai buah tersebut hanya dinikmati oleh kita, sementara generasi setelah kita, anak cucu kita tidak lagi bisa menikmati buahnya kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga mudah-mudahan diiringi dengan kemerdekaan dari kemerdekaan melawan hawa nafsu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.